Iya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang Anda saksikan tadi bahwa update terbaru mengenai kasus pemukulan terhadap karyawati sebuah toko roti oleh anak dari toko roti ini memang sudah memasuki babak baru. Kita tahu betul ada klaim dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa pelaku dalam ini adalah tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Benarkah hal ini? Kita simak dulu tayangan berikut ini. George Sugama Halim, tersangka penganiaya terhadap karyawati toko roti Dwi Ayu, menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemeriksaan kejiwaan ini diperlukan untuk membuktikan pernyataan keluarga yang menyebut George Sugama Halim ada masalah kejiwaan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipal menyatakan aparat kepolisian tidak bisa menerima hanya berdasarkan keterangan keluarga atau tanpa ada surat dari rumah sakit bila tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Dari keluarga ataupun dari pihak pengacara bahwa yang bersangkutan seperti yang disampaikan di media ya. Tapi untuk membuktikan itu kan harus ada keterangan ahli psikiatri. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ataupun keterangan tambahan dari pihak keluarga ataupun dari tersangka sendiri ataupun dari pengacara. Sementara itu, Ayu selaku korban mengatakan selama ini ia mengenal George sebagai orang normal pada umumnya. Namun menurutnya George memang kerap marah. Terkait kondisi kejiwaan George, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta hal itu untuk tidak dijadikan alasan bahwa tersangka terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Lantas, benarkah klaim keluarga ada gangguan jiwa? Lalu, bagaimana penegakan hukum bila tersangka mengalami gangguan kejiwaan? Ya pemirsa, kita coba akan hadirkan untuk Anda bagaimanakah sebenarnya duduk perkara dan juga kronologi mengenai kasus ini berikut ini. Ya seperti yang Anda lihat pemirsa, memang pelaku George Sugama Halim ini pemirsa ini sempat melakukan dan bahkan menyuruh korban Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya pada tepat 17 Oktober pada pukul 9 malam. Sementara itu pemirsa, korban memang sempat menyatakan menolak karena bukan tugasnya. Pelaku pun kemudian bersikeras bahwa korban harus tetap mengantarkan makanan tersebut ke kamar pribadinya. Korban tetap menolak, namun nampaknya korban ini kemudian ditarik keluar toko oleh ayah George. Ayah pelaku pun menyuruh korban pulang dan silakan untuk melaporkan ke polisi. Saat sudah di luar toko, pemirsa, tas dan juga dompet milik korban Dwi Ayu ini masih tertinggal di dalam toko. Korban pun kemudian kembali ke dalam, di mana pelaku pun kembali melempar korban dengan bangku. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian pelaku begitu marah hingga melempar kursi, di mana korban kemudian kabur ke ruangan tempat oven. Pelaku pun kembali melemparkan loyang ke arah korban yang mengakibatkan beberapa luka, termasuk luka sobek di bagian kepala. Pelaku pun di dalam toko kemudian langsung kabur dari toko tersebut. Ya itu tadi kami sudah hadirkan untuk Anda bagaimana sebenarnya duduk perkara kronologi pada saat hari kejadian, yaitu tepatnya pada tanggal 17 pada pukul 9 malam. Dan kami pun akan coba mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama dengan korban. Sudah bersama kami, udah ada Mbak Dwi Ayu Darbawati di sini di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak Dwi. Selamat malam. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam di TV One. Dan mohon maaf kami kemudian nanti harus sedikit mengulik dan juga membuat Mbak Dwi harus mengingat-ingat ya kejadian-kejadian yang buruk menimpa Anda. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada Mbak Dwi. Terima kasih Mbak sekali lagi sudah hadir. Kalau tadi kita sudah tampilkan Mbak ya, ada kronologinya tersebut. Betul duduk perkaranya demikian, apa sebenarnya ini hanya pemicunya saja? Beberapa waktu lalu sebenarnya memang sudah ada kejadian-kejadian yang kemudian menguras emosi. Betul. Jadi awalnya tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam, di situ posisinya saya sedang bekerja. Nah, si pelaku ini dari luar toko datang dan masuk dan duduk di dalam toko.
si pelaku ini mesen makanan online. Setelah abangnya datang, si pelaku ini nyuruh saya untuk mengantarkan makanannya ke dalam kamar pribadinya. Tapi di situ saya menolak karena menurut saya itu bukan tugas saya. Ada lain hal juga, dari sebelum kejadian ini si pelaku ini pernah ngelempar saya pakai tempat isolasi. Dan itu mengenai kaki saya. Itu alasannya kenapa Mbak kalau untuk itu Mbak? Tidak memotongkan roti expired. Nah setelah itu si pelaku ini ngelempar saya pakai beja, tapi untungnya di situ nggak kena saya. Nah di situ juga dia ngomong, lu nih miskin, babu, terus orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Sempat ada kata-kata itu Iya Mbak? betul. Di situ saya dan teman-teman saya mau resign, tapi ditahan oleh adanya si pelaku. Akhirnya kita bikin perjanjian kalau kita tuh nggak mau nganter makanan lagi ke kamar pribadinya. Oh artinya ini sebenarnya sudah berkali-kali terjadi, diminta oleh pelaku ini terhadap Mbak Dwi saja atau juga ke beberapa teman lain Mbak? Ke karyawan yang lain juga. Oh oke. Akhirnya udah setelah perjanjian kita kerja seperti biasa. Akhirnya nih klimaksnya di tanggal 17 Oktober ini. Kan tadi saya menolak. Setelah saya menolak terus, akhirnya si pelaku ini marah. Mungkin karena keinginannya tidak dipenuhi. Akhirnya si pelaku ini ngelempar saya pakai patung, pakai bangku, terus mesin edisi juga. Akhirnya kan si orang tua si pelaku ini narik saya keluar untuk lapor polisi dan pulang karena di situ HP sama tas saya masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya ngambil lagi, masuk lagi dan mau ngambil. Tapi si pelaku ini malah ngelempar saya pakai loyang, iya pakai barang-barang lagi. Akhirnya saya kabur ke tempat yang banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia ngelemparin saya lagi dan endingnya saya dilempar pakai loyang. Kena kepala sini dan berdarah. Tadi luka. Dan kalau kita lihat tadi di tayangan sebelumnya juga sempat ada beberapa luka lebam, betul Mbak? Betul. Itu di seluruh sini tuh ada, sini juga di pinggang. Dan ini tidak dialami oleh Mbak Dwi saja ternyata ya? Kalau untuk pelemparan ke saya aja, tapi kalau untuk verbal ke semua karyawan. Ke semua karyawan. Ini kan yang terbaru Mbak, seperti dengan judul kami bahwa pihak keluarga sempat mengklaim terakhir ya bahwa pelaku ini sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan. Kalau Mbak Dwi sendiri mengenal pelaku ya selama beberapa bulan bekerja di toko roti tersebut, seperti apa? Betul tidak sih ada gelagat-gelagat aneh bahwa ternyata memang pelaku ini ada gangguan kejiwaan yang dialami? Setelah saya kerja di situ kan saya melihat ya, dan saya rasa si pelaku ini normal aja karena si pelaku ini sering meeting sama orang. Dan si pelaku ini juga memegang cabang di Kelapa Gading. Oh, punya jabatan penting juga. Betul. Ya. Dan tidak ada gelagat-gelagat aneh begitu Mbak? Saya rasa sih nggak ada ya. Nggak ada ya, tapi beberapa kali kalau saya lihat juga dengar di RDP bersama dengan DPR kan sempat sampaikan bahwa pelaku ini memang punya sifat emosian, betul Mbak sepertinya? Iya, kalau misalnya si pelaku ini meminta terus kita nggak nurutin, itu dia bakal marah. Dan ini berkali-kali terjadi. Artinya orang tua pelaku sebenarnya tahu Mbak ya? Tahu. Responnya? Dia sih kayak bilang aja kayak, lu jangan kayak gitu. Maksudnya menasehati anaknya. Tapi hanya sebatas itu saja. Iya. Nah tadi Mbak juga sempat sampaikan bahwa ayah korban sempat menarik Mbak Dwi keluar dan bilang, laporkan polisi saja. Sempat itu terjadi ya Mbak ya? Betul. Artinya keluarga korban sempat berada di pihak Mbak Dwi pada saat itu? Betul. Tapi sekarang nampaknya berbeda ya Mbak ya? Ya seperti itulah. Respon Mbak Dwi seperti apa Mbak? Ya apa ya? Mungkin ya saya nggak ada respon apa-apa sih, cuman kayak ya udahlah yang penting kasusnya selesai gitu. Ada hal yang sempat dibicarakan tidak Mbak oleh pihak keluarga pelaku, dalam ini orang tua pelaku yang juga majikan dari Mbak Dwi begitu ya, pada saat usai kejadian Mbak, ada yang sempat disampaikan tidak? Permintaan maaf pas kejadian itu juga si ibunya pelaku ini meminta maaf kepada saya. Setelah beberapa hari si ibunya ini juga meminta maaf lewat WhatsApp. Gitu. Sempat?
Iya, tapi emang minta maaf ke saya aja, tidak secara kekeluargaan. Dan itu hanya melalui chat aja ya Mbak ya? Iya. Tapi sempat ada permintaan untuk tidak dilaporkan ke polisi atau di blow up ke media. Ada tidak pernyataan seperti itu Mbak? Nggak ada sih, Nggak ada tapi setelah video ini viral, si ibunya ini pernah WhatsApp ke saya. Kalau kamu nggak ngapus video ini, saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus sama dia. Oh tidak jadi dikirim? Iya, tapi udah saya screenshot untungnya. Oh kapan itu terjadi Mbak? Belum lama ini. Setelah proses dari DPR itu? Sebelum. Oh sebelum? Sebelum setelah si pelaku viral begitu ya? Pokoknya viral, besoknya ibunya ngomong gitu. Oh setelah itu ada telepon-telepon lagi atau seperti apa? Enggak ada. Tidak ada hingga saat ini ya Mbak ya? Betul. Belum ada kemudian pertemuan antar keluarga begitu? Belum ada. Oke, baik. Nah kalau kemudian tadi Mbak sampaikan begitu ya bahwa sebenarnya memang pelaku ini nampak emosional sekali. Tapi kalau kemudian ada klaim dari keluarga, ada gangguan kejiwaan yang dialami pelaku. Nah menurut Mbak sendiri seperti apa Mbak? Ya mungkin dibuktikan aja kalau emang ada. Dan itu kan pasti kan saya sih terserah ininya ya prosesnya kayak gimana, hukumannya kayak gimana, itu saya ngikut aja. Ikutin aja proses seperti apa ya. Betul, Tapi kalau menurut Mbak sih nampaknya keadaannya normal-normal Betul, saja betul. ya. Karena setiap hari tadi kan juga memegang, ada satu cabang daerah mana Mbak? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Betul. Tapi aktivitas harian dari pelaku ini seperti apa Mbak? Ya bangun tidur ke toko Kelapa Gading gitu sih setiap harinya. Dan meeting gitu. Full juga sampai malam berada di sana memantau para karyawan? Kadang sampai malam, kadang sampai sore, gitu. Tergantung. Rapat-rapat ini juga terkait dengan cabang tersebut ya Mbak, soal toko roti ini ya? Betul. Oh, ada peranan juga dia di sana ternyata. Nah, tapi memang sifat emosionalnya itu bahkan berdampak kepada beberapa karyawan. Ada beberapa karyawan mungkin Mbak yang juga sempat misalnya komplain gitu, protes kepada pemilik toko bahwa pelaku ini suka loh kemudian membuat kita emosi, bahkan juga melemparkan kata-kata kasar kepada beberapa karyawan. Nggak ada yang Sempat disampaikan nggak itu ke pemilik toko? Kayaknya nggak ada ya, mungkin karena kayak males mungkin Nggak ngomongnya enak hati iya jadinya gitu. ya? Oh, Apalagi kan oke. itu anaknya kan, kita masa ngomong kayak gitu gimana gitu. Dan yang ramai juga di media sosial adalah usai viralnya kasus ini menjadi perhatian publik begitu Mbak Dwi. Berapa netizen kemudian mengklaim bahkan juga membuat petisi untuk tidak mendatangi toko roti tersebut. Mbak Dwi juga sempat memberikan pernyataan terkait dengan hal ini. Dijawabnya nanti boleh ya Mbak ya. Kita lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.